Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Sebelum kita mulai belajar ini hari ini kita berdoa. Siapa yang mau? Ya, dia mau berdoa. Kalau mungkin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir? Ya. Ya. Untuk teman-teman kita yang sedang sakit, kita doakan sama-sama agar sakitnya cepat sembuh dan segera masuk seperti biasa. Nah, Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Yang pertama, apa makanan yang mudah dimasak? Nasi goreng. Mie goreng. Nah, terus apakah kalian tahu cara memasak kedua makanan ini? Tahu ya, kalian sudah tahu cara proses pembuatan makanan yang kalian suka. Siapa yang suka nasi goreng? Ya, ada juga anak-anak yang suka mie goreng. Jadi kalian pasti tahu cara pembuatan langkah-langkahnya. Oke, nah sekarang ibu di sini akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Itu pembelajaran itu apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, ya, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan sehari-hari tentu kalian melakukan setiap yang kedua, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis dengan berpikir algoritmis. Nah, kalau kita belajar apa sih, Bu? Oke, kita lanjut. Nah, kita sebelum kita memasuki pembelajaran yang akan sampaikan tentang berpikir komputasional. Yang belum Pak, kalian sudah paham belum apa yang sudah pernah mendengar belum? Berpikir komputasional itu belum ya? Oke, nah kayaknya ngantuk. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih lanjut, itu ada tepuk Marina. Oke, kita coba. Nanti ibu contohkan tepuk Marina menari. Oke, yang semangat, yang nggak ngantuk. Oke, ya. Tepuk Marina menari itu lagunya. Marina menari di atas menara. Saya, nah, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari di atas menara. Sudah siap belum belajar? Oke, berpikir komputasional. Kalian tentu perlu mendengarkan sekarang. Kita itu apa tuh belajar komputasional? Oke. Nah, berpikir komputasional adalah proses berpikir yang membantu kita memecahkan masalah dengan cara yang logis, terstruktur, dan efisien sehingga solusinya bisa dijelaskan. Akan dibaca bersama-sama. Berpikir komputasional adalah Proses berpikir yang membantu kita memecahkan masalah dengan cara yang logis, terstruktur, dan efisien sehingga solusinya bisa dijelaskan.
proses berpikir yang membantu kita itu untuk memecahkan masalah. Masalah itu seperti apa? Nah, berpikir komputasional itu terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi adalah proses pemecahan masalah menjadi masalah-masalah kecil agar mudah dipahami, diteliti, dan diselesaikan. Itu dekomposisi. Terus selanjutnya pengenalan pola. Pola atau keteraturan ditemukan dalam masalah yang kompleks dengan melihat pola dalam masalah yang kecil, masalah yang lebih. Terus yang ketiga abstraksi. Abstraksi. Metode berpikir komputasional yang mengutamakan terhadap hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah. Terus algoritma itu menulis solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terbuat untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah. Oke, bisa dipahami ya. Nah, terus pembahasan topik kita akan ini apa? Mie instan. Karena kita ingin membuat mie instan, tentu ada langkah-langkahnya dan alat-alat yang harus dipersiapkan. Oke? Ini punya satu video. Kalian diamati dulu video itu, kemudian nanti sampaikan lebih. Assalamualaikum. Itu adalah contoh tayangan atau video yang tadi juga saya sudah melihat foto video tentang pembuatan cara-cara pembuatan mie. Saya juga itu akan menjelaskan tentang pembuatan mie. Jadi beberapa ada alat bahan itu yang harus dipersiapkan. Yang pertama, ini termasuk dekomposisi. Ini termasuk dekomposisi. Itu ada alat dan ada itu termasuk dekomposisi. Alat dan bahan. Nah, alat yang dimaksud tadi itu ada apa saja? Yang pertama ada panci. Yang kedua ada pisau. Sendok dan garpu. Mangkok, dan yang paling penting adalah kompor. Nah, selanjutnya ada bahan. Bahannya apa saja? 1 bungkus mie instan, sayuran, telur, dan air untuk nah, ini termasuk dekomposisi. Ada alat serta bahan. Selanjutnya pengenalan pola. Tadi kan ada 4, ya kan? Berpikir komputasional itu ada 4 elemen. Yang tadi dekomposisi itu ada alat dan bahan. Terus pengenalan pola. Sekarang pengenalan pola itu apa? Pengenalan pola itu kita bisa membuat 1 porsi mie instan dalam waktu 5 menit. Jadi kalau membuat sampai mie 1 bungkus itu waktunya 5. Jika kita ingin membuat 3 porsi mie instan, kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang hampir sama. Gitu? Jadi diulang itu sama.
ada abstrak. Jika kita ingin membuat mie instan, kita tidak perlu mengetahui dari mana asal mie instan atau cara membuat mie instan tersebut. Nah, jadi misalkan kalian beli Indomie 1, ya beli Indomie 1, kalian sudah berpikir, waduh, 1 bungkus mie instan, ini gawe piye yo? Cara membuatnya mie itu bagaimana ya? Itu tidak perlu. Terus resep membuat sausnya gimana ya? Terus membuat minyaknya itu dari bahan apa ya? Itu tidak perlu. Yang kalian perlu hanya langkah-langkah pada saat kalian ingin membuat mie instan yang mentah, kemudian menjadi matang dan kemudian dikonsumsi oleh kalian. Hanya prosesnya saja. Jadi kalian tidak perlu mengetahui bahan baku itu tepung, seperti gambar apa-apa itu tidak perlu. Terus algoritma itu langkah. Oke. Persiapan instan, panci, mangkok, sendok, garpu, air secukupnya, sama seperti tadi yang sudah Ibu tayangkan di video. Oke, itu kan ada persiapan, gitu? Dan ada langkah-langkahnya juga. Nah, ini disebut atau sama saja dengan algoritma. Langkah-langkahnya konkret dari persiapan, memasak air, memasak mie, kemudian mencampur bumbunya, gitu. Nah, di sini langkah-langkahnya sudah jelas atau tersusun dengan baik. Itu namanya algoritma. Oke, dari keempat komponen berpikir komputasional, kalian sudah ada gambaran belum? Enggak ya? Oh, komposisi itu ada alat dan bahan. Oke, terus yang kedua, pola itu berarti kita berpikirnya berarti nek gawe sari satu itu waktunya 5 menit. Kalau aku buat sari minyak 3, bisa juga waktunya tidak lama, tidak lama, tapi hampir sama dengan yang 5 menit saja. Itu pengulangan, itu namanya pola. Dan tadi ada abstrak, bukan atraksi ya, tapi abstrak. Nah, ini adalah kalian itu tidak perlu mengetahui. Untuk ini buat sari dari telur itu dari tepung apa. Jadi yang penting kalian hanya mempersiapkan yang algoritmanya tadi tentang langkah-langkahnya. Gimana caranya saya ada buku satu ini, saya akan membuatnya beserta penyajiannya, terus nanti saya santap, nanti yang dipakai. Nah, oke, terima kasih. Ini sudah. Oke, dari pembahasan tadi ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Sudah paham semua tentang berpikir komputasional? Nah, kalau sudah, Ibu bagikan lembar tugas. Kalian sesuai dengan kreasi. Sampai ini dapat kamu.